Selamat siang kawan-kawan semua, apa kabarnya? Kembali lagi dengan kita di sesi belajar daring ketiga dari Jaringan Indonesia Inklusi yang didukung oleh LinkedIn and Learning by Voice. Kembali lagi dengan saya, Fendi, yang akan memoderatori, memfasilitasi kegiatan sesi belajar daring kita yang ketiga ini. Dalam tema kita di sesi belajar daring ketiga ini, kita akan menilik lebih dalam tentang bagaimana posisi perempuan dalam tradisi. Nah, ada 4 pembicara, yaitu pertama adalah Rambu Kahi Ataratu. Mama Ataratu ini adalah seorang seniman luar biasa dari Sumba. Ada Kak Marta Hebi. Kak Marta Hebi ini adalah relawan dari Solidaritas Perempuan dan Anak yang biasa disebut oleh kita semua yaitu Sopan. Berikutnya ada Om Umbu Rihimeha Marambandamu. Biasanya kita menyebutnya Om Ude, Umbu Damu. Beliau ini adalah koordinator program dari Pelita Sumba. Yang terakhir, Kak Deonato Moreira atau Bang Nato kalau saya menyebutnya. Beliau adalah staf program dari CIS Timor. Nah, keempat pembicara ini akan membagi kisahnya dan akan menilik bersama bagaimana posisi perempuan dalam tradisi, khususnya cerita-cerita dari Sumba Tengah, Sumba Timur, dan Belu. Itu tadi adalah penampilan dari Rambu Kahi Ataratu atau Mama Ataratu, kita biasa menyebutnya sebuah nyanyian yang menggambarkan perjuangan seorang perempuan di Sumba terkait kawin tangkap atau kawin paksa ya. Perempuannya ditangkap oleh laki-laki, kemudian dibawa paksa untuk menikah. Saya Marta Hebi, saya dari Sumba, saya dari Solidaritas Perempuan dan Anak Sumba, biasa disingkat Sopan Sumba. Isu kami memang fokus untuk isu perempuan, anak, disabilitas, dan kelompok marginal lainnya, ya terutama di Sumba ya. Itu sekilas mengenai kawin tangkap ini kami juga melakukan penelitian kualitatif, mendengarkan suara korban selama ini hingga apa yang kami tampilkan nanti adalah bagian dari suara korban dan bahkan ada penyintas yang sudah bikin testimoni di beberapa tempat. Terima kasih Kak Marta atas teasernya sedikit atau gambaran sekilas siapa Sopan dan siapa Kak Marta ini. Nah, langsung saja kawan-kawan kita akan masuk ke subtopik pertama. Langsung saja kita masuk ke topik Kak Marta yaitu perempuan dan kawin tangkap. Sebuah praktik kawin paksa di Sumba. Silakan Kak Marta. Oke, baik, terima kasih. Saya mengambil tema perempuan dan kawin tangkap. Kawin tangkap saya kasih di tanda kutip ya, sebuah praktik kawin paksa di Sumba. Baik, kita lihat perkawinan secara umum ya. Perkawinan secara umum mungkin di mana saja terjadi seperti ini. Jadi kalau di Sumba, saya ambil fokus di Sumba, yang ideal itu adalah laki-laki mencintai perempuan, kemudian perempuan juga mencintai laki-laki, saling mencintai dan semua keluarga menyetujui. Atau juga laki-laki mencintai perempuan, perempuan mencintai laki-laki, tapi keluarga tidak setuju. Nah, biasanya mereka nekat untuk tetap menikah. Nah, ada juga konteks perkawinan di mana hanya laki-laki yang mencintai perempuan. Nah, semua keluarga menyetujui. Kemudian ada juga laki-laki mencintai perempuan, kemudian salah satu keluarga, itu biasanya keluarga laki-laki yang menyetujui. Kemudian yang satu ini ada juga laki-laki dan perempuan tidak saling mencintai, tetapi salah satu keluarga atau kedua keluarga itu menyetujui. Kotak merah ini yang merupakan cikal bakal kawin paksa, yang di antara kawin paksa itu ada yang namanya kawin tangkap. Baik, kita akan melihat konteks sosial kawin tangkap di Sumba.
di seluruh Sumba, di 4 kabupaten di Sumba, ada Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat, dan Sumba Barat Daya, terminologi kawin tangkap sendiri tidak ada dalam bahasa atau dalam dialek Sumba. Itu yang dikenal adalah Yappa Mawinni, Yappa Maradda, Gappa Mawinne, Pitti Maranggang, Wenda Mawinne. Itu ada yang semuanya tidak berarti kawin tangkap. Kemudian kawin tangkap ini sendiri dari penelitian yang kami lakukan, kebetulan saya mengenal Mama Salomi ini sejak tahun 2004-2005. Saya mendengarkan istilah kawin tangkap ini dari beliau. Awalnya kawin tangkap atau tadi yang terminologinya dalam bahasa daerah yang telah saya sebutkan tadi, itu terjadi di seluruh Sumba. Tapi sekarang tidak lagi. Yang banyak terjadi saat ini di Kabupaten Sumba Barat Daya dan Sumba Tengah. Kemudian jangan menduga bahwa kalau kawin tangkap ketemu perempuan di jalan langsung ditangkap diambil jadi istri, itu tidak sembarang. Jadi tadi yang Mama Ataratu bilang bahwa anak mamu, anak tuya, itu artinya ada hubungan kekerabatan, anak om, anak tante. Jadi misalnya sepupu, sepupuan, baik dari kalau perempuannya dari pihak laki, kemudian calon pengantin lakinya dari pihak mama atau pihak perempuan, itu tadi kakak, kemudian mereka, anak-anak mereka bisa dijodohkan. Nah, ini yang selain sepupu seperti itu, yang bisa biasanya masuk dalam perkawinan model kawin tangkap ini atau kawin paksa ini, bisa juga kekerabatan antar kampung. Jadi tidak sembarang, tidak begitu lihat perempuan tidak bisa langsung ditangkap atau diambil paksa. Kemudian lokasi pengambilannya itu harus di ruang publik. Jadi tidak bisa di tempat yang sembunyi-sembunyi. Jadi di pasar, orang pergi timba air atau perjalanan ke kebun. Nah itu ada pesan di situ supaya pesan bisa langsung sampai ke keluarga perempuan. Nah, apa yang terjadi? Bagaimana sih kawin paksa itu? Mungkin kita sudah lihat di video bahwa ada perempuan yang berjalan, apakah dengan kawan-kawannya atau sendiri, kemudian ditangkap oleh segerombolan laki-laki biasanya. Kemudian jika dia meronta, dia akan ditenangkan dengan memegang lebih erat tubuh si perempuan ini. Nah, kemudian biasanya perempuan dibawa ke rumah atau ke kampung laki-laki yang berniat memperistrinya. Nah, di sana keluarga laki-laki biasanya merapat para tua adat, juru bicara atau istilahnya wunang untuk pergi ke keluarga perempuan dan membawa kuda atau mamuli untuk memberitahu ke keluarga perempuan, anak perempuannya ada di kami. Jadi itu pesan yang mau disampaikan lewat bawaan itu. Nah, tidak jarang juga ada kejadian di mana ada tindakan kekerasan seksual terhadap perempuan, hubungan seks yang dipaksakan, dan kemudian ada juga yang kejadian beberapa waktu yang lalu di Sumba Barat Daya, si perempuan diperkosa oleh orang yang mengambil paksa. Nah, kemudian kita lihat ke slide berikutnya. Nah, jika perempuan sudah diambil paksa dan dibawa ke rumah laki-laki atau ke kampung, itu ada stigma yang dibangun atau yang ada di dalam masyarakat bahwa perempuan itu akhirnya merasa malu, kotor dan tidak berharga. Dan orang menduga kalau dia sudah ditangkap, sudah dibawa ke rumah laki-laki, pasti dia sudah disetubuhi. Jadi dia najis, kotor lah, sudah ternoda. Itu stigma yang muncul. Kemudian kalau perempuan menolak kawin tangkap, dia misalnya sudah diambil paksa dan dia tidak mau menikah, ada juga yang muncul stigma bahwa itu pamali untuk perempuan, dan kadang nanti perempuan tidak akan dapat jodoh, perempuan tidak punya anak, dan ada sesuatu yang akan terjadi pada diri perempuan ini. Kemudian biasanya ketika perempuan menolak menikah atau istilahnya turun kembali dari rumah besar si laki-laki, keluarga perempuan akan merasa malu, sehingga seringkali ada yang mendorong atau ya memaksa sedikit anak perempuannya untuk menerima kemauan laki-laki ataupun keluarga laki-laki. Ya,
praktik kawin tangkap di Sumba itu terjadi dengan struktur sosial yang berlapis-lapis. Itu karena kekerabatan antar, tadi sudah saya jelaskan, antar kapihu, kemudian antar parona, antar kampung. Nah, biasanya pada masa itu, pada masa lalu, praktik ini dilihat sebagai bagian dari upaya mengikat relasi antar kerabat, antar saudara, antar kampung. Jadi ini sesuatu yang harmoni dalam masyarakat. Jadi tidak terlalu menjadi persoalan pada masa lalu dan ini jarang diselesaikan secara hukum. Biasanya diselesaikan dengan adat, tidak masuk ke hukum positif. Kemudian apa yang terjadi saat ini? Nah, saat ini tadi yang satu masa lalu, kemudian kita lihat yang kuning ini, ada kejadian-kejadian di mana perempuan yang sudah punya anak juga itu akhirnya menjadi orang yang ditangkap, korban yang ditangkap. Ini kejadian pada tanggal 23 Juni lalu. Kemudian yang terjadi 5-10 tahun terakhir ini, ada perempuan ataupun keluarga perempuan yang menolak dan dia berani menolak karena melihat ada peluang di hukum positif. Kemudian sekarang ini masih ada pro dan kontra, ini budaya kita atau bukan. Di satu sisi ada yang merasa ini bagian dari warisan leluhur, ada juga yang menolak dan meminta kita beradaptasi. Kemudian sekarang orang tidak sekedar lagi melihat dari sisi kacamata budaya, tetapi orang melihat bagaimana praktik ini dari kacamata kemanusiaan. Kemudian ada sekitar 5 tahunan terakhir, praktik kawin tangkap ini sudah masuk ke ranah hukum. Perempuan ataupun keluarga perempuan ataupun jaringan masyarakat sipil melaporkan kasus kawin tangkap ini ke polisi. Jadi dia masuk ke hukum positif. Itu tadi adalah gambaran sekilas dari Kak Marta tentang praktik kawin tangkap ini dan bagaimana latar belakang budayanya dan konteksnya. Kali ini Om Ude akan membahas banyak hal terkait posisi perempuan dalam perhambaan. Jadi sebelum mulai diskusi, saya mungkin sampaikan sekilas dulu terkait dengan Sumba secara umum. Itu yang pertama, kalau Sumba kita hanya satu suku, namanya suku Sumba, tapi terdiri dari berbagai macam-macam klan atau yang disebut kabisu. Terkait dengan itu, di Sumba itu terdiri dari berbagai kampung atau negeri. Kalau kita di sini lebih familiar atau akrab itu disebut paraing. Dalam setiap paraing itu pasti ada klan yang mendahului kampung itu, kemudian disusul oleh beberapa klan lain yang memang nunut dan ingin tinggal bersama dengan klan itu, yang ada klan pendahulu. Oke, kita stop sampai di situ. Dalam setiap klan itu tidak semua punya hamba atau tidak semua punya struktur yang lengkap, tapi ada juga klan yang tidak punya hamba atau tidak punya orang dalam rumah atau tidak punya tauata atau orang yang tinggal sama-sama dengan mereka. Dalam kabisu tertentu atau klan tertentu, contohnya misalnya klan A, umpamanya di situ memang ada dia itu keturunan bangsawan, maka di situ akan terdiri dari meramba atau bangsawan dan juga hamba atau tauata. Itu ada yang bawaan turun-temurun, ada yang memang karena proses yang cukup ada proses yang berbeda, kemudian dia membeli samba dan seterusnya. Prosesnya sama dengan kita, misalnya kalau ambil istri atau membeli perempuan dari golongan bangsawan atau hamba, itu tetap ada. Nah, terkait dengan tema kita ini, kita bilang menilik perempuan dalam tradisi, terutama tentang strata sosial dan posisi hamba perempuan di Kabupaten Sumba Timur. Terkait dengan itu, setiap kabisu atau klan yang punya meramba pasti punya hamba laki-laki dan perempuan. Apakah hamba laki-laki itu memang pemilik dari laki-laki atau tuan tanah di situ, atau juga misalnya bawaan karena proses yang panjang dia melahirkan anak dari yang dibawa oleh istrinya dari klan B dan sama-sama bangsawannya. Nah, terkait dengan misalnya gini, apakah posisi hamba perempuan di Sumba Timur, bagaimana misalnya posisi hambanya terhadap hamba perempuan terutama? Kalau dilihat dari mungkin agak sedikit lebih dirugikan dibandingkan laki-laki, karena semua aktivitas pekerjaan itu kebanyakan mulai dari pekerjaan untuk mengurus anak sampai mengurus kebutuhan-kebutuhan rumah tangga
sampai angkat air dan segala macam, itu lebih banyak terbebankan kepada hamba perempuan atau saudara perempuan dalam rumah, biasanya diistilahkan seperti itu. Jadi mereka memang kalau terkait dengan itu, terus aksesnya juga terhadap secara luas, misalnya untuk akses ekonomi, sosial, dan apa mungkin lebih terbatas. Dan itu memang bukan hanya berlaku untuk hamba perempuan, tetapi rata-rata perempuan di Sumba itu yang saya tahu, memang dia lebih terbatas aksesnya untuk soal-soal ke ruang publik dibandingkan dengan laki-laki merambah atau perempuan merambah atau dengan laki-laki merambah atau hamba perempuan dan laki-laki, kira-kira begitu. Jadi memang mereka lebih sedikit untungkan. Sedangkanlah hamba laki-laki itu biasanya lebih kepada ini untuk urusan ternak, urusan kebun dan segala macam. Tapi pendobelan kerjanya itu lebih banyak pada hamba perempuan. Terkait dengan akses dan hamba perempuan terhadap hak dasar misalnya, strategi dan tantangan. Memang untuk proses seperti ini butuh waktu yang panjang supaya kita misalnya bagaimana caranya untuk mengurangi sehingga misalnya ketimpangan-ketimpangan seperti itu bisa misalnya kita bisa tiadakan atau bagaimana caranya kesetaraan bisa terjadi. Jadi memang kalau terkait dengan hak dasar mungkin tidak terlalu diperhatikan, bisa misalnya gini. Diperhatikan mungkin untuk proses yang sekarang masih belum terlalu. Umpamanya misalnya hak dasar dia harus pembatasan untuk kelahiran misalnya. Itu belum ada misalnya rujukan atau misalnya kesepakatan bersama dalam bentuk komitmen di dalam kampung yang bersangkutan atau premi yang bersangkutan supaya misalnya bagaimana misalnya dari aspek kesehatan kalau begini caranya dia harus melahirkan terus-menerus, kita mau bagimanakan. Itu juga kita perlu orang lain sebagai strategi supaya misalnya proses-proses seperti ini tidak terjadi. Terus misalnya akses pendidikan, jelas misalnya akses pendidikan untuk anaknya, belum ada juga misalnya komitmen atau kesepakatan bersama supaya anak-anak dari kaum hamba ini juga bisa mendapat akses pendidikan itu secara layak atau merata. Memang mereka disekolahkan. Ada juga kasus 1, 2, 3, atau 4 kasus, beberapa anak itu sekolah dan kemudian mendapat posisi jabatan dan bisa diterima. Tapi artinya tidak terlalu seperti akses kesehatan juga seperti itu misalnya hak dasar yang kalau boleh dilihat harus diperhatikan ke depan. Kemudian apa kira-kira misalnya strategi yang harus kita bangun terkait dengan itu? Yang pertama, ya kita tidak bisa diam seperti itu. Ya kita harus misalnya mengajak semua pihak, termasuk tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh merambah, tokoh adat, dan tokoh pemerintah untuk membicarakan ini. Caranya adalah melalui penyederhanahuan kepada orang-orang tersebut atau masyarakat yang masih memegang teguh tentang adat istiadat. Misalnya, dengan penelitian atau pendekatan-pendekatan mulai dari analisa pendapatan rumah tangga, kalau mereka satu rumah besar, bahwa sebetulnya pengeluaran mereka kalau tidak diberi akses secara baik akan terganggu pendekatannya. Kita bisa lihat penelitian ekonomi rumah tangga, kita bisa terdata secara jelas bahwa sebetulnya begitu banyak uang yang dikeluarkan, padahal akses lahannya itu begitu sangat besar yang tidak dipakai. Kalau dipakai misalnya, itu akan saling mengisi satu sama lain. Kegiatan khusus misalnya untuk kita mengkaji misalnya nilai-nilai positif dan negatif yang kira-kira menjadi penyangga kehidupan masyarakat di situ. Itu misalnya kita harus lihat ada penyimpangan sosial dari tradisi yang terjadi atau memang adat itu ada juga nilai-nilai yang sebetulnya dipelintir atau misalnya disepelekan sehingga prosesnya menjadi demikian. Nanti kita akan gali lebih dalam tentang bagaimana menganalisa ini dan khususnya bagaimana menyusun strategi-strategi ini bersama Umude dan juga bersama kawan-kawan yang lain. Dan saya akan mengundang Bang Nato dari CIS Timor. Beliau ini adalah staff program dari CIS Timor. Nah, Bang Nato ini nantinya akan menceritakan banyak hal, khususnya potret perempuan di Timor Barat. Silakan Bang Nato. Nama saya Leonardo Moreira dari CIS Timor Atambua. Kalau ditanya asal, saya sebenarnya asalnya Timor Leste, tapi sudah menjadi warga negara Indonesia. Ya, cinta merah putih. Baik, agak sedikit konteks berbeda soal perempuan ya. Kalau di Belu lebih sering kita ketahui itu daerah konflik. Dari 99 kemudian dia akan berlanjut ke daerah post konflik. Saya akan mulai yang pertama soal potret perempuan Timor Barat. Kalau teman-teman lihat di background slide pertama itu salah satu gunung yang tertinggi di Belu namanya Lakaan. Nah, itu kisah legenda
di mana peralihan budaya matrilineal ke budaya patrilineal. Jadi dulu ada kisah seorang putri yang hidup di gunung itu, dia sendiri dan mempunyai anak dan segala macam. Kemudian muncullah seorang laki-laki namanya Manu Aman Lakan. Kemudian dia memakai sistem fine koto. Fine koto itu istilahnya beli putus kalau diistilahkan ke bahasa Indonesia yang umum ya, beli putus. Jadi bagaimana mereka menghargai perempuan itu dengan mahar atau belis dan segala macam. Nah, mulai dari situlah tradisi matrilineal itu berpindah ke patrilineal. Kemudian peran perempuan dalam adat dan budaya di Belu. Sebenarnya memang di Belu itu mayoritas laki-laki yang pada posisi pertama. Namun ada di beberapa tempat yang kami catat terkait dua perempuan pernah menjabat sebagai kepala suku, khususnya di daerah Lamaknen. Kalau teman-teman lihat yang saya pasang foto di slide pertama itu daerah Lamaknen, di mana perempuan di salah satu tempat nama Mauhitas itu menduduki sebagai kepala suku sampai saat ini. Karena di daerah itu perempuan punya hak untuk dimintai pendapat terkait pengambilan keputusan. Sehingga kalau dilihat dari ini salah satu acara adat bagaimana perempuan itu berbaris duluan di depan laki-laki. Kemudian soal terkait dengan adat di sisi pemerintahan maupun di legislatif di Belu itu cukup banyak perempuannya. Saya kasih contoh saja 10 kelurahan yang ada di Belu di Atambua itu 5 kelurahannya itu dipimpin oleh perempuan. Kemudian untuk anggota legislatif itu dipimpin oleh 7 perempuan dari 30 anggota DPR. Nah, soal denda adat, kami di Timor itu memang yang namanya denda adat itu cukup ditakuti. Kalau tidak bayar denda adat nanti mati atau dan segala macam. Tapi dilihat dari kasus kekerasan perempuan yang terjadi, itu denda adat itu membuka peluang bahwa akan ada terjadinya potensi kekerasan terhadap perempuan. Karena apa? Karena ketika orang membuat kekerasan terhadap perempuan, pelecehan seksual atau misalnya kekerasan seksual, maka hanya di denda adat dianggap semua urusan selesai dan laki-lakinya bebas. Kemudian saya coba menggambarkan buat teman-teman soal perempuan perbatasan dalam wilayah konflik dan post-konflik. Secara umum, tadi di awal saya gambarkan bahwa kami di wilayah perbatasan itu sekarang masuk pada fase post-konflik. Dampaknya apa? Waktu di Atambua atau kami di perbatasan dikatakan sebagai wilayah konflik, itu ada beberapa kekerasan seksual yang terjadi oleh pasukan-pasukan PBB. Saya kasih contoh pada tahun 2003, pasukan Jordania itu melakukan kekerasan buat salah satu anak pemudi di wilayah kota Atambua, di kota, kemudian minta maaf, alat kelaminnya harus dijahit sampai 13 kali, dan itu menjadi salah satu yang heboh pada waktu itu. Dan juga ada beberapa kasus lain, saya ada catat itu konflik Ibu Susana, juga melaporkan kekerasan seksual, dan sampai saat ini polisi tidak berhasil mengungkapkan siapa pelakunya. Kemudian yang kedua adalah kejahatan serius crime unit. Teman-teman mungkin saya sampaikan bahwa salah satu konflik 99 itu dari 14 kasus serius crime unit yang ada di Timur Timur itu salah satunya adalah kekerasan gender, di mana salah satu pelaku dan korban yang di mana dia memaksakan perempuan tersebut diambil dari gereja dan dinikahkan secara paksa, itu sampai saat ini ada di Timur Barat, pelakunya dan korbannya. Dan ini persoalan ini sangat sensitif. Kalau ditanya bagaimana waktu penyelesaiannya seperti apa, nanti kita akan jawab. Memang sangat sulit karena hubungan dua negara. Dua orang ini, pelaku dan korbannya pun saat ini masih ada di wilayah Timur Barat, di wilayah Belu dan Malaka. Kemudian ada satu informasi yang baru kami dengar juga. Saya belum melakukan penelusuran bahwa karena kami wilayah perbatasan, di mana ada penugasan tentara perbatasan dan juga tentara perbatasan dari Timor Leste, Indonesia dan segala macam. Dalam tanda kutip ada disinyalir ada eksploitasi perempuan, jadi semacam kasarnya bahwa diperdagangkan. Nah, tapi saya belum bisa membahas ini secara jauh karena kami belum melakukan penelusuran apakah memang betul ada. Karena informasi ini kami juga baru mendengarkan dari beberapa teman-teman jaringan yang ada di wilayah-wilayah titik-titik perbatasan. Terkait strateginya, ada beberapa yang kami sudah lakukan. Yang pertama, bagaimana memperkuat koalisi jaringan. Koalisi jaringan bersama teman-teman CSO maupun NGO yang ada di Kupang, ada di Belu, maupun juga teman-teman Timor Leste. Dengan teman-teman Timor Leste itu kami dalam hal melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan kekerasan gender, di mana masuk dalam salah satu serious crime unit.
Dan ini persoalan yang sangat sudah internasional. Yang kedua adalah memperkuat perubahan pola pikir masyarakat terkait gender dan juga membangun gerakan laki-laki baru. Gerakan laki-laki baru ini CIS memulai di wilayah 2 kabupaten, Kupang dan Kabupaten Kupang, Kota Kupang dan Kabupaten Kupang. Kemudian untuk di Atambua kita lagi proses menuju ke bagaimana membangun gerakan laki-laki baru. Kita mulai dari komunitas. Kemudian yang ketiga itu adalah membangun narasi-narasi yang kuat terkait gender dalam perspektif HAM. Jadi seperti kita membangun narasi terus-menerus secara kontinu terkait gender dan yang terkait gender dan perspektif HAM. Kemudian yang terakhir kampanye offline dan online. Jadi narasi-narasi yang kita bangun terkait gender, kemudian itu kita terus secara kontinu melakukan kampanye tidak secara offline tapi juga online. Nah, beberapa strategi ini ada yang sudah kami lakukan terkait seperti memperkuat jaringan koalisi, kemudian gerakan laki-laki baru. Dan informasi yang terbaru adalah kekerasan seksual yang terjadi ada yang masih hangat dan ini masih lagi proses, itu di mana kekerasan yang dilakukan oleh tokoh agama. Ini yang lagi dibicarakan di wilayah Kota Atambua dan juga wilayah Kota Kefra. Saya rasa begitu saja. Nanti kalau untuk pertanyaannya lagi kita bisa. Terima kasih. CIS sendiri itu tergabung dalam koalisi jaringan NGO lah yang ada di wilayah Timur Barat. Wilayah Timur Barat dari Kupang, Kefra Mananu, Soe, Kefra Mananu, dan Belu. Kalau CIS sendiri memang tidak terlibat langsung dalam menangani kasus. Tidak menangani kasus. Tapi kalau ketika kami menemukan kasus di wilayah dampingan, itu kami masih langsung nge-link kalau di Belu itu kami linknya ke FVPA, di mana ada Suster Cecilia. Kemudian kalau di rumah perempuan, teman-teman akan ada dengan rumah perempuan. Minta maaf, kalau CIS Kupang akan ada dengan rumah perempuan. Nah, itu jaringan koalisi yang kami bangun selama ini. Yang kita lakukan itu satu lewat kampanye yang bersifat insidental atau momen-momen sebenarnya. Kalau sudah masuk pada jaringan. Tapi tidak ada, tapi belum ada program bersama begitu. Program bersama kami di Belu yang secara khusus untuk melakukan kerja terkait dengan isu kekerasan perempuan. FPPA yang ada di Belu, Forum Peduli Perempuan dan Anak yang ada di Belu, itu dengan isu khusus perempuan dan anak, mereka sampai menangani kasus di pengadilan dan segala macam. Sedangkan kami CIS itu gendernya terlibat dalam semua isu program kami, dan ketika kami menemukan kasus, kami akan linknya ke teman-teman yang fokus di isu ini. Terkait strategi bersama, memang dalam konteks penyelesaian isu kawin paksa di masing-masing daerah tentu berbeda-beda ya. Tapi memang seharusnya kita disatukan oleh payung bersama, yaitu isu kemanusiaan. Nah, kalau di Sumba sendiri ada satu jaringan yang namanya Aksi Puan Sumba, itu bukan hanya dari Sumba, tetapi juga dari kawan-kawan dari Timur, termasuk ada relawan CIS Timur juga ada di Aksi Puan Sumba, Kak Erlin ya. Kemudian ada rekan-rekan Komnas Perempuan, ada dari kementerian, juga melihat isu, misalnya isu kawin paksa, khususnya kawin tangkap ini, sebagai isu kemanusiaan, dan itu ada kaitannya dengan RUU PKS sebenarnya. Jadi tidak dilihat lagi sebagai isu dalam batasan-batasan geografi. Sopan Sumba sendiri yang dilakukan selama ini, kami melakukan penelitian, kemudian pendataan juga. Karena komunitas kami, lembaga kami ini berbasis relawan, kami juga mendampingi korban jika membutuhkan dukungan kami. Terkait dengan apa yang disampaikan, kira-kira misalnya, apakah memang kita di pemerhati ini atau aliansi atau lembaga apapun di Sumba itu udah punya nggak misalnya strategi bersama? Terobosan pertama itu yang dilakukan oleh konsorsium Membahamu. Membahamu itu kan terdiri dari beberapa teman-teman LSM yang saling bekerja sama di situ, sekitar 4-5 LSM. Terus ketika misalnya isunya kemudian mulai muncul, memang pendekatannya mulai dari bagaimana misalnya akses lahan bagi kaum marginal itu bisa diakses secara adil atau minimal ada bagi masyarakat sehingga tidak tergantung secara penuh. Itu kita sudah mulai ini. Yang dimaksud kaum marginal itu memang di samping memang pendatang, yang disasar itu adalah kepala keluarga perempuan, termasuk hamba perempuan, dan juga
Kaum mata sendiri terdiri dari laki-laki dan perempuan. Jadi itu salah satu pengikat bahwa kita sebetulnya dari isu lahan itu kita membicarakan banyak hal, termasuk keadilan bagi perempuan terkait dengan pembagian kerjanya, keadilan bagi perempuan untuk akses hak-hak dasarnya, itu sudah tercetus langsung. Kemudian juga kita sempat bekerja dengan Sopan untuk menangani isu terkait dengan COVID Corona kemarin. Memang yang disasar adalah yang paling menerima dampak secara negatif terkait dengan apapun yang terjadi, apakah karena persoalan Corona atau persoalan ekonomi, persoalan budaya dan segala macam, memang ya perempuan. Dengan fokus-fokus yang kita bangun pada waktu itu, itulah sebetulnya yang kita bangun secara bersama dengan kawan-kawan. Ya, terima kasih Om Ude. Nah, ini menarik sekali karena tadi Om Ude juga sempat dalam diskusinya dan juga dalam presentasinya membahas tentang isu lahan, terus kemudian isu bagaimana posisi perempuan ya secara sekilas dan serata si perempuan dalam kehidupan bermasyarakat. Saya ingin kembali bertanya kepada kawan-kawan di sini, apakah ada potensi perempuan itu untuk tidak terikat pada strata itu? Akhirnya kan kita berbicara tradisi ya, berbicara pada tradisi yang sudah mengakar itu tadi. Nah, apakah itu berpotensi untuk perempuan itu bisa mandiri secara sosial, secara aspek-aspek lain? Saya ingin membagikan salah satu data dari Kak Marta yang nanti Kak Marta bisa jelaskan lebih lanjut terkait data ini. Data ini adalah data kasus kawin tangkap yang teridentifikasi selama 2013 sampai 2020. Betul Kak Marta ya? Nah, teman-teman bisa melihat nanti di layar, di situ ada data. Nah, saya ingin mengundang Kak Marta untuk membahas ini. Karena kalau kita berbicara kasus, ketika sudah menjadi sebuah kasus, harusnya ada ranah hukum yang masuk, betul kan? Tapi dilihat dari data ini, hanya sebagian mungkin yang itu tuh masuk ke proses hukum. Nah, itu bagaimana Kak Marta? Data ini bukan data yang cukup lengkap, tetapi yang sempat teridentifikasi. Karena masih cukup banyak yang tidak tercatat. Ini yang kami dapatkan dari berbagai sumber, dari kawan-kawan Perwati, Foremba, juga Sarnelli, Donders, kemudian dari Sopan sendiri. Ini data-data misalnya ada 2013 itu ada kasus NN korbannya, kemudian pelaku 25 tahun, kemudian ada pelaku NN, itu lokasi di SBD. Kemudian keterangannya itu berhasil membebaskan diri. Kemudian di bawah juga ada NN 27 tahun, kemudian pelakunya itu NN, umurnya kami tidak terlalu tahu ya, 2016, kemudian dia meneruskan perkawinan. Nah ini yang menarik, ini NN, yang warna merah itu semua di bawah umur ya. Ada kasus NN di Sumba Tengah, kemudian pelakunya dia orang dewasa, berhasil dibebaskan oleh Mama Salomi dari Foremba. Kemudian S itu juga di Sumba Tengah, korbannya umur 17 tahun, pelakunya Y pada tahun 2017. Ini berhasil dibebaskan yang diinisiasi oleh Mama Salomi. Kemudian ada O, 26 tahun, pelakunya itu R, saya baru dapat itu informasinya R. Kemudian ini terjadi pada tahun 2017 di Sumba Tengah. Informasinya itu dari Sopan Sumba dan ini berhasil membebaskan dirinya dari sistem perkawinan ini. Kemudian ada C ini 28 tahun, kebetulan O dan C ini kami lakukan wawancara mendalam. Itu kejadiannya pada tahun 2017, lokasi di Sumba Tengah. Dia berhasil membebaskan diri dan memutuskan kembali ke orang tuanya. Kemudian ada yang 16 tahun itu di Sumba Barat Daya. Pelakunya itu 7 orang dan ini korban yang diperkosa oleh 7 orang dalam perjalanan karena orang yang berniat atau yang disasar untuk menikahi si P ini tidak mau. Akhirnya si P ini diperkosa oleh yang menangkapnya itu 7 orang
sampai vaginanya itu luka bengkak dalam kondisi yang memilukan ya. Akhirnya ini berhasil dilaporkan ke kepolisian dan putusan pengadilan 5 orang sudah masuk penjara. Ada R 17 tahun itu kejadian di SBD. Datanya kami dapat dari Yayasan Serafin Sumba, para suster-suster ADM. Dia berhasil membebaskan diri. Untuk kasus R ini dia 2 kali loh ditangkap oleh laki-laki yang berbeda. Dan dia berhasil melarikan diri semuanya. Kemudian dia didampingi oleh Yayasan Serafin. Kemudian sudah sempat dilaporkan ke kepolisian. Kemudian ada juga data ini atau juga biasa dipanggil M korbannya. Umur 22 tahun itu kejadiannya di Sumatera Tengah. Dia berhasil membebaskan diri. Kemudian S ini menarik karena kejadiannya ini pada tahun 2020 di SBD dan pelakunya ini adalah pejabat publik, aparat desa. Namun akhirnya tidak jadi diteruskan karena ada pencabutan laporan di pihak kepolisian. Kemudian R itu terjadi pada tahun 2020, pelakunya N. Proses ini masih dilanjutkan dari pihak keluarga perempuan dilanjutkan ke perkawinan dengan pihak laki-laki karena mereka keluarganya setuju. Tetapi ada indikasi bahwa, bukan ada indikasi, ada kelompok masyarakat sipil yang melaporkan ini ke kepolisian karena dianggap video-video yang beredar itu dianggap sebuah tindakan yang tidak menyenangkan, sebuah tindakan kekerasan terhadap perempuan. Kemudian M pada umur 23 tahun itu pada Juni 2020, pelakunya B, datanya dari Supan Sumba, berhasil dibebaskan dan dikembalikan ke keluarga. Di sini juga ada kelompok masyarakat sipil yang sudah melaporkan ke pihak kepolisian. Di sini pembacaan saya dalam konteks pertanyaan Mas Fendi tadi, sejauh mana sebuah budaya itu tetap kita lihat sebagai budaya yang membuat kita nyaman dan kita melanjutkan. Nah, saya kira dalam konteks kawin tangkap ini atau kawin paksa lah kita namakan ini, pada masa lalu mungkin dia dianggap sebagai tradisi atau budaya, tetapi sekarang ketika sudah banyak orang yang menolak, banyak orang bahkan mau masuk sampai ke pihak penegak hukum, itu artinya ada sebuah pertanyaan besar untuk kami orang Sumba yang menjalankan praktik ini. Jika dia sudah tidak membuat nyaman oleh pihak-pihak tertentu dalam konteks nilai-nilai kemanusiaan, nah, rasanya kita sama-sama mereview ini. Itu pandangan saya, Mas Fendi. Oke, terima kasih Kak Marta. Saya ingin ke pertanyaan dari kawan-kawan di YouTube. Pertama adalah kita berbicara soal aturan dan tokoh adat. Aturan ini mungkin aturan sosial dan juga aturan yang ada di masyarakat. Bagaimana dia aturan-aturan ini, kalau saya ingin skeptis, bagaimana sih aturan ini tuh bisa membantu dengan kenyataan bahwa bahkan ada 1-2 kasus yang pelakunya itu justru tokoh masyarakat gitu ya, dari desa gitu, aparat desa. Nah, ini berkaitan juga dengan pertanyaan berikutnya di YouTube tentang peran si regulasi di daerah ini terhadap kejadian-kejadian ini. Apalagi kalau kita kaitkan dengan kekerasan terhadap perempuan di balik tradisi. Menurut saya ini sangat penting. Bisa misalnya regulasi itu kecuali misalnya semua pihak di daerah yang bersangkutan atau di kabupaten atau daerah yang bersangkutan itu betul-betul misalnya menerapkan atau penegakan hukum itu betul-betul diterapkan. Yang soalnya adalah misalnya kasus pengambilan atau misalnya bawa lari orang. Itu beda dengan kasus yang disampaikan oleh Marta, kasus kawin tangkap yang teridentifikasi dilakukan per individu. Dorang mau misalnya gini, pihak perempuan dan pihak laki-laki mau tidak memproses ini. Persoalannya kalau ada persetujuan bersama dari kedua belah pihak atau kedua klan atau kedua keluarga besar itu, proses penuntutannya juga kita mau tuntut dari mana ya kalau di sebelah pihak juga, kecuali misalnya laki-laki itu yang menculik si istrinya kemudian dia memperlakukan secara tidak adil, baru bisa dituntut. Tapi kalau misalnya ada pembiaran dari kelompok tertentu atau kelompok A dari pihak perempuan kepada kelompok B yang laki-laki yang mengambil dari kelompok perempuan, itu juga ya misalnya ketika dibawa di ranah pengadilan atau ranah hukum, memang kadang-kadang kan di pengadilan pasti akan bilang memutuskan bagaimana, mau damai atau mau dilanjutkan. Nah, itu kan antara mereka dan mereka kan berkeluarga juga. Maksud saya ini harus dicari solusinya terkait dengan itu. Kalau nggak dicari solusinya, kejadian-kejadian seperti ini tetap misalnya. Kalau memang itu harus teridentifikasi. Pelaku-pelaku misalnya gini, orang yang menculik itu karena atas nama adat, padahal adat tidak mengisyaratkan seperti itu, ya harus ditangkap dan diproses.
Dan itu juga tindakan negatif atau bukan hukum berat, tapi tindakan pidana, menculik orang untuk kebutuhan-kebutuhan yang sangat menurut saya juga tidak masuk akal, harus diperkosa. Terus perempuannya yang paling mendapat malu, itu juga harus dibicarakan secara lebih luas dengan para pihak, bukan hanya pihak gereja, bukan hanya pihak tokoh masyarakat, bukan hanya pemerintah, mungkin juga pengadilan, kejaksaan, kita undang untuk membicarakan seperti ini supaya dilihat ini sebagai sebuah krisis moral yang terjadi di kita akibat penyimpangan sosial, akibat perilaku dari orang yang bersangkutan, juga mungkin akibat adat istiadat yang memperbolehkan atau kebiasaan-kebiasaan tradisi memperbolehkan hal tersebut diperbolehkan. Terkait kebijakan, saya pikir sama seperti KUD dari saya bicara bukan hanya untuk kasus kawin tangkap dan data ini, saya bicara juga untuk isu perbudakan ya. Terkait kebijakan saya kira sudah ada undang-undang hak asasi manusia, paling tidak undang-undang dasar 45 yang mengatur tentang itu. Kalau Perda di bawah dari itu ya, maksudnya kekuatannya justru lebih kuat undang-undang ini. Nah, saya kira yang sangat penting dalam kasus ini, dalam situasi Sumba ini, untuk isu perbudakan sama isu kawin tangkap, itu bagaimana membongkar cara berpikir kita bahwa perempuan itu juga manusia yang setara dengan manusia lainnya. Apakah itu dia transpuan atau laki-laki, tapi ada kesetaraan di situ. Ketika cara pandang kita masih melihat perempuan itu sebagai komoditi, sebagai orang yang bisa diatur, akan terus terjadi misalnya belis perempuan untuk dijadikan hamba, itu tetap terjadi karena dilihat, oh perempuan dan hak itu ada di keluarga laki-laki atau di orang tuanya. Kawin tangkap pun demikian, misalnya si perempuan tidak setuju karena menganggap bahwa perempuan itu adalah milik kaum laki-laki, milik keluarga besar, suaranya tidak didengarkan, maka terjadi lagi. Saya pikir kita harus berani mempertanyakan nurani kita dan membongkar cara berpikir kita. Saya pikir cara membongkarnya bukan hanya untuk masyarakat yang kita anggap masyarakat menengah ke bawah, tapi justru itu menurut saya ada di pemuka agama, di petinggi-petinggi struktur pemerintah. Jangan lupa juga di LSM, karena LSM itu banyak juga yang ada pada posisi strata atas dan juga masih punya pandangan seperti itu. Saya pernah mengikuti sebuah workshop di mana betul mati-matian aktivis LSM ini membuat statement di pertemuan itu bahwa tuan dan hamba itu yang memang sudah ada sejak dulu, karena dalam Alkitab juga dikisahkan seperti itu. Bayangkan kelompok menengah ke atas punya cara berpikir seperti ini. Nah, sebenarnya yang perlu dibongkar duluan itu ya di menengah ke atas ini. Karena di piramida sosial, puncaknya itu baik di agama, di pemerintah, maupun di jaringan masyarakat sipil, itu dikuasai oleh strata atas. Nah, bagaimana membayangkan ketika strata atasnya tidak tercerahkan, potretnya ini seperti apa gitu. Baik dalam konteks kawin tangkap, itu juga menengah ke atas yang selalu banyak komentar di media sosial, karena dia tidak pernah merasakan bagaimana diramas badannya, diperkosa, dia tidak pernah merasakan, keluarganya tidak pernah merasakan. Tapi coba mereka datang untuk mendengarkan hati yang luka dari korban, saya pikir akan berbeda juga. Karena jangan lupa, kita coba cek nanti, apakah juga perempuan hamba yang dibelis itu aman secara seksual atau tidak. Terima kasih, Kak Marta. Sekarang Kak Nanto untuk menanggapi. Terkait peraturan dan peran tokoh adat ya, saya rasa di setiap desa itu punya aturan-aturan adat. Artinya begini, di desa sudah punya peraturan adat tapi tidak tertulis. Jadi mereka memakai adat perempuan itu dia dari adat mana sehingga diselesaikan menurut adat perempuan setempat. Memang difasilitasi oleh pemerintah desa. Tapi adat yang dipakai adalah adat di mana korban berasal. Terkait regulasi administrasi desa, saya rasa juga, maksudnya saya di desa memang belum punya peran kuat. Bagaimana kalau misalnya ini kasus ada dan sanksi dari administrasi desanya bagaimana? Ini memang belum nampak sekali di desa ya, karena pemerintah dalam hal kalau kasus-kasus seperti ini khusus di desa itu masih memakai peraturan adat, tidak memakai administrasi desa. Nah, sepakat sama seperti apa yang disampaikan oleh Kakak Marta bahwa bagaimana kita membongkar dulu pola pikir orang, khususnya menurut saya laki-laki, bahwa perempuan itu bukan sebagai budak atau bukan sebagai hamba. Nah, ini yang dilakukan juga oleh kita, di mana kita juga mempush itu tidak saja lewat program, tetapi kita juga melakukan diskusi-diskusi informal di komunitas, teman-teman komunitas pemuda, dan juga di
wilayah-wilayah di pedesaan, di pelosok-pelosok. Tapi itu memang salah satu hambatan kami adalah kami menemukan tatanan adat yang begitu kuat. Dan ini kalau kita mau merubah memang butuh waktu yang lama dan butuh waktu yang proses. Oke, terima kasih. Tapi masih ada satu pertanyaan terakhir yang saya masih mengharapkan kawan-kawan di sini untuk menjawabnya. Mungkin 2 pertanyaan ya. Dan setelah itu kita akan menutup sesi belajar kita. Jadi pertanyaan pertama yang saya harap kawan-kawan bisa diskusikan adalah, satu, berbagai kegiatan dan aktivitas sudah dilaksanakan untuk memberdayakan perempuan. Tapi apa saja yang praktik-praktik baik yang kiranya bisa dilanjutkan dan dikolaborasikan agar para perempuan itu bisa memiliki kesadaran kritis, khususnya para perempuan yang berada dalam kerentanan itu, sehingga mereka bisa sadar bahwa mereka dalam posisi rentan. Kemudian ini ada satu pertanyaan yang mungkin juga bisa menjadi latar belakang untuk diskusi yang pertanyaan tadi, yaitu beda kondisi ekonomi di Sumba Tengah dan Barat Daya dan juga Timur. Itu bedanya seperti apa kondisi ekonomi? Apa karena masih kuat praktik perhambaan yang akhirnya menutupi data tentang kawin tangkap? Nah, itu bisa menjadi latar belakang untuk diskusi terkait pemberdayaan perempuan tadi. Silakan. Memang ada 1-2 perempuan di perbatasan yang cukup kritis. Kenapa mereka bisa cukup kritis? Karena memang mereka konsen dengan isu-isu seperti itu. Mungkin Kakak Marta juga kenal lah, salah satunya Filomena Mailo ya, mungkin kenal di FPPA, itu juga cukup kritis sekali. Dan proses untuk menuju krisis itu tidak instan. Itu proses yang cukup lama dan terlibat dalam pergumulan lapangan, kemudian menangani kasus, dan juga berani berbicara di depan publik dan segala macam. Dan ketika mereka berani tampil, itu pun butuh proses di mana mereka dikuatkan dalam soal bagaimana cara-cara yang militan dan segala macam. Dan ini menurut saya kita di perbatasan dalam proses menuju itu, tapi memang ada orang-orang yang cukup kritis. Terkait kondisi ekonomi Sumba Tengah dan Sumba Barat, kemudian Timur atau Timur ya. Kalau Timur, kita di Timur, kami di NTT wilayah perbatasan, khususnya Belu, Malaka, dan TTU, memang dari sisi ekonomi laporan pemerintah itu turun. Tapi pengamatan kami wilayah-wilayah perbatasan masih ada, walaupun sedikit berubah dari tahun-tahun sebelumnya karena program-program Pak Presiden, Pak Jokowi dalam meningkatkan ekonomi komunitas di wilayah perbatasan itu sekarang lagi digenjot kuat. Bahwa bedanya dengan Sumba Barat dan Sumba Tengah atau Sumba Timur, dari sisi apa dulu? Kalau memang dari sisi pariwisata, sekarang Sumba lebih dari kami wilayah perbatasan. Seperti itu ya kalau itu. Tapi kalau dari sisi perdagangan mungkin perputaran uang di Sumba di wilayah perbatasan itu cukup cepat, sangat kuat karena masuknya dolar dari wilayah perbatasan. Jadi kalau praktek-praktek baik itu terkait dengan apa yang kita sudah mulai, bagaimana agar peran kaum perempuan itu menjadi lebih baik di masa yang akan datang, terutama untuk penerima manfaat yang tidak anggap sebagai marginal dan mendapat dampak secara lebih luas terkait dengan itu, kita sudah banyak melakukan hal misalnya pendampingan yang langsung ke orang-orang tertentu atau penerima manfaat itu. Terus kemudian terkait dengan kondisi ekonomi antara Sumba Timur, Sumba Tengah itu apakah punya pengaruh langsung terkait dengan tingkat pendapatan? Saya pikir juga mungkin kita harus cari tahu relasi hubungannya itu tuh sampai sejauh mana. Tapi yang saya tahu persis bahwa rata-rata masyarakat di desa itu kecukupan pangannya tidak cukup untuk 1 tahun. Yang pertama disebabkan oleh faktor lahan. Ketiadaan lahan, lebih banyak dikuasai tapi kosong, dikuasai oleh pemilik-pemilik lahan atau tuan tanah di situ, atau para pemilik kabisu besar. Terus mereka walaupun lahannya sekitar 10 hektar, mereka garap cuma 1 hektar. Lahan yang lain nggak diberikan. Nah, itu sudah salah satu bentuk pendekatan itu yang kita pakai. Bagaimana kaum marginal itu mulai dari kaum hamba, laki atau perempuan, kepala keluarga perempuan dan pendatang itu bisa mengakses lahan sehingga tingkat ketergantungan dia terhadap pemilikan atau pengelolaan yang kecil. Terima kasih Om Ude. Silakan Kak Marta untuk menanggapi pertanyaan terakhir tadi. Terkait praktik baik ya, kami memang fokus ke pendokumentasian. Salah satu contoh yang kami sudah sekalian promo ya. Ini pendokumentasian yang kami lakukan tentang baiknya perempuan. Jadi ada isu ketidakadilan sosial yang ada di Sumba, itu ada isu perbudakan, kemudian pendidikan, kesehatan, perkawinan, dan isu-isu lainnya. Tetapi ada kami mengcapture dari tahun 65 hingga 98, ada
kurang lebih, karena di sini saya dokumentasikan 15 perempuan, mereka melakukan sebuah perlawanan terhadap ketidakadilan sosial dengan cara mereka. Soft advokasi yang mungkin pada saat itu LSM belum ada, tetapi mama-mama ini berhasil melakukan. Dan saya kira praktik-praktik baik seperti ini yang kami dokumentasikan dan bisa menginspirasi pihak-pihak lain. Kami terus mencoba mendokumentasikan praktik baik, termasuk korban-korban yang berhasil menyelamatkan diri dari sebuah sistem sosial, misalnya kawin tangkap. Kami mendengarkan suara mereka, kami menuliskan, dan itu bisa menginspirasi bagaimana kekuatan perempuan itu sendiri. Terkait kondisi ekonomi, kalau mau dilihat dari alamnya, justru di di Sumba, bagian tengah, barat, dan Sumba barat daya, itu jauh lebih hijau dan secara ekonomi, perputaran ekonomi lebih lancar ya di sana. Kalau di Sumba Timur sendiri sebenarnya itu cuma dikuasai secara ekonomi, dikuasai oleh beberapa pihak tertentu, pengusaha, kemudian kalangan strata menengah ke atas. Kalau melihat Maramba, yang juga nanti di sisi pemerintah itu juga ya strata itu yang ada di atas. Jadi secara ekonomi sebenarnya justru lebih kuat di Sumba Barat Daya kalau saya mau lihat. Juga bagaimana kalau mau dilihat bukti-buktinya, lihat aja. Okay. Kalau kami ini kita belum melakukan penelitian, tapi contohnya misalnya mengirim anak untuk kuliah, masyarakat biasa pun di Sumba Barat Daya itu bisa melakukan. Di Sumba Barat Daya itu bisa melakukan. Kemudian kalau kita lihat mobil yang berseliweran yang banyak, di Sumba Timur itu yang paling banyak yang plat merah. Sedangkan di Sumba Barat Daya itu orang biasa, rumah biasa pun dia punya pick up untuk dagang. Itu salah satu indikatornya. Nah, kayaknya mungkin harus ada sesi berikut karena ada pertanyaan tadi katanya dari Luciana Limono. Mungkin kita harus membahas khusus ini juga terkait, kita harus undang juga pakar hukum lah untuk diskusi tentang bagaimana sistem adat dan kajian dari positif. Luar biasa. Oke, mohon maaf saya potong Kak Marta, tapi terima kasih dan memang luar biasa sekali diskusi kita. Banyak peluang-peluang yang bisa kita lanjutkan setelah ini dengan diskusi-diskusi bersama tokoh-tokoh lain dari mungkin pemerintahan, dari pihak hukum atau organisasi dan lembaga masyarakat lainnya. Sembari Kak Marta mengundang kembali Mama Ataratu untuk bersiap-siap, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk para pembicara, Bang Nato, Om Ude, Kak Marta, dan tentunya Mama Ataratu yang sudah memberikan penampilan yang luar biasa. Dan tentunya juga kami mengucapkan yang sangat-sangat besar kepada Nels Cornelia sebagai juru bahasa isyarat yang telah mendedikasikan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membantu kita membahasa isyaratkan diskusi kita yang luar biasa ini. Dan semoga ini juga menjadi salah satu inisiasi agar kawan-kawan lintas disabilitas maupun kawan-kawan lainnya untuk bisa bergabung dalam diskusi ini dan membantu mewujudkan Indonesia yang lebih inklusif. Dan sekarang untuk menutup sesi belajar daring kita ketiga, live performance penampilan langsung dari Mama Ataratu.
Terima kasih Mama Ateratu, terima kasih kawan-kawan semuanya. Sampai jumpa lagi di sesi belajar daring kita berikutnya. Salam Indonesia yang lebih inklusif lagi. Saya Fendi, mewakili kawan-kawan di Jaringan Indonesia Inklusi dan juga mewakili para penyelenggara kegiatan ini, mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa di sesi belajar daring berikutnya.